Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Nilam Safira Jubir, Indah Yulianti Puspitasari, dan saya sendiri Novalia Intan Prasasti, yang akan membahas tentang hadis tentang menjaga lisan. Dan berikut PowerPoint-nya. Pengertian lisan yaitu berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan, atau juga disebut dengan tutur kata. Lisan adalah salah satu karunia Allah yang paling sempurna. Meskipun bentuknya kecil, namun dapat dijadikan sebagai modal untuk beriman atau ingkar. Selain itu, keutamaan lisan adalah untuk merasakan segenap makanan dan untuk mengarahkan segenap kesempurnaan Allah SWT. Adapun keutamaan lisan adalah sangat besar fungsinya, karena banyak manusia yang terseret ke api neraka karena kesalahan lisannya. Lisan mampu membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Akan tetapi jika lisan sudah tergelincir, tertimpa berbagai penyakit lisan, maka dia akan menjadi sebaliknya. Lisan sanggup menyebabkan seseorang menyembah selain Allah, melakukan perbuatan bid'ah, menggoreskan rasa sakit hati terhadap sesama, berbuat zalim, menyebarkan fitnah, menghancurkan hubungan suami istri, memfitnah muslimah, berbuat zina, dan merampas harta orang lain. Salah satu cara untuk mengekspresikan keinginan hati adalah dengan lisan. Apabila seseorang terlarut dalam mengumbar lisannya, maka sedikit sekali yang dapat mengekang lisannya. Akibatnya, orang tersebut berupaya melepaskan lidahnya terhadap sesuatu yang ia tidak senang padanya. Yang demikian termasuk pengetahuan yang tersembunyi. Lisan yang terlepas mengandung bahaya-bahaya dan diam mengandung keselamatan. Karena itulah keutamaan diam sangat besar. Misalnya, tersimpan keutuhan cita-cita, keabadian wibawa, kemurnian waktu untuk beribadah dan berzikir. Di dunia dan di akhirat pun selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Lisan berpengaruh kuat terhadap sikap dan perilaku seseorang. Tatkala lisan seseorang baik, maka akan berdampak baik, bahkan akan terlihat jelas di dalam kebaikan perilakunya sehari-hari. Dan sebaliknya, tatkala lisan seseorang buruk, juga akan berdampak buruk, bahkan terlihat jelas di dalam keburukan sikap dan perilakunya sehari-hari. Lisan seorang mukmin dikontrol oleh hatinya. Jika dia ingin berbicara, dia akan memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak dibicarakannya. Berbeda dengan lisan seorang munafik yang berbicara tanpa memikirkan baik buruk pembicaraan. Dampak yang ditimbulkan akibat ucapan lisan. 1. Bersenda gurau. Bersenda gurau pada hakikatnya tercela dan dilarang. Hanya sedikit sekali yang diperbolehkan senda gurau. Yang dilarang adalah senda gurau yang berlebih-lebihan dan dilakukan terus-menerus. 2. Mengejek dan menertawakan. Mengejek atau menertawakan orang lain bukanlah akhlak mulia, sekalipun hal tersebut hanya bersifat senda gurau. 3. Menyebarluaskan rahasia. Apabila seseorang mengetahui rahasia temannya, tetangganya, atau orang lain, maka hendaknya ia tidak menyebarluaskannya. 4. Ingkar janji. Ingkar janji disebut juga berbohong. Hal demikian merupakan salah satu dari sekian banyak bahaya yang ditimbulkan oleh lisan manusia. 5. Berkata dan berdusta. Berkata dusta termasuk perbuatan yang sangat buruk dan paling keji, sehingga dikategorikan sebagai dosa besar. 6. Mengumpat atau gibah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keburukan mengumpat, sampai-sampai pelakunya atau pengumpat diumpamakan sebagai seorang yang memakan daging bangkai saudaranya. 7. Mengadu domba. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang mengadu domba, memecah belah persaudaraan, serta menuntut orang lain yang tidak bersalahkan kesalahan-kesalahannya. 8. Berlisan dua. Orang yang berlisan dua, ia mondar-mandir di antara dua orang yang bermusuhan. 9. Memuji. Pada umumnya memuji teman, tetangga, dan orang lain termasuk baik, namun ada kalanya dilarang. Beberapa macam kesalahan lisan menurut Imam Al-Ghazali sebagai berikut. 1. Berkata sesuatu yang tidak penting. 2. Berlebih-lebihan dalam berbicara. 3. Memperpanjang perkataan buruk. 4. Berdebat dan berbantah-bantahan. 5. Bertengkar. 6. Berlagak fasih dalam berbicara. 7. Berkata keji, kotor, dan memaki.
8. Suka mengutuk atau melaknat. 9. Banyak bersyair dan bernyanyi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kelompok kami bahas kali ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan atau melihat video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.